di kehidupan sekarang kan lingkungan anak-anak banyak pergaulan yang mungkin di luar kontrol orang tuanya. Dari orang tua misalnya saya menginginkan anak saya untuk mondok, tujuannya mungkin di pondok itu lebih tertata, lebih disiplin, lebih diawasi, mungkin lebih nurut daripada dengan orang tuanya. Namun berjalannya waktu, ketika kita mau mengarahkan anak mondok, anak itu ragu. Awalnya setuju, kemudian karena terpengaruh sama temannya, kemudian dia ragu, bukan tidak menolak tapi ragu. Nah, dari sebagai orang tua bagaimana mengarahkan anak supaya tidak terpaksa, dan orang tua juga tidak memaksa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengarahkan anak biar tidak merasa dipaksa? Kalau saya mengarahkan anak, itu saya nggak pernah mengarahkan, saya ajak ngobrol. Maunya di mana? Saya mau sekolah di sini semua. Kenapa? Kasih alasan. Terus saya begitu. Tahu kalau sampean siap apa enggak kira-kira? Ini mana nih? SMA, Alia, SMK atau mondok? Umpama SMK. Alasannya apa? Karena banyak teman, karena ini macam-macam. Kasih alasan yang paling banyak, yang paling bisa diterima oleh ayah. Kalau alasan itu bisa diterima oleh ayah, silakan. Kalau saya begitu kalau sama anak. Nggak tahu kalau yang lain siapa pendat. Tapi kalau yang diberikan alasannya tidak bisa diterima, maka tak suruh milih yang lain. Sumama SMA, SMK, mondok sumama. Awalnya SMA atau awalnya mondok sumama. Mondok, kasih alasan kenapa mau mondok. Kalau saya begitu, kalau saya cara mendidik anak begitu. Kalau alasannya dia bisa dipertanggungjawabkan, saya menerimanya. Walaupun pilihannya nggak harus mondok. Itu mengajari anak untuk berpikir. Kalau saya begitu, kalau saya. Nah, tapi kalau pertanyaan yang tadi, bagaimana cara mengarahkan anak biar anak itu mau dengan pilihan kita? Berarti Anda harus sering menceritai pondok, bercerita tentang pondok. Gus, saya nggak pernah mondok kok disuruh cerita pondok. Nah itu bahaya, bapaknya nggak pernah mondok kok suruh anaknya cerita. Nah makanya sedikit mau nggak mau bapaknya juga harus belajar. Karena sekarang ini pergaulan sudah kayak seperti ini ya. Nah, makanya ya mondok setuju saya. Saya mondok setuju, tetapi maksud saya gini loh ya. Anak itu memang nggak tahu ya kalau saya cara mengajari anak itu. Kalau dia tidak sesuai, jawabannya tidak masuk akal, saya nggak terima. Kalau saya mau mondok karena ikut teman saya, ada ya gitu ya. Saya mau sekolah sini karena teman saya banyak di situ, saya nggak terima. Maka kita mengajari anak kita, pilihan dia itu bisa dipertanggungjawabkan atas dirinya. Itu kalau sudah SMA apa SMP ke atas. Kalau masih satu kelas SD SMP, itu menurut saya sebaiknya yang menentukan ayahnya. Nah, tapi cara menentukannya digiring tadi itu. Kalau kita ingin menjadi pondok berarti dikasih bahasan-bahasan yang kita setiap hari ngomong soal pondok pesantren. Penyuruh mondok kok nggak pernah tahu pondok kan, makanya kita juga harus mau nggak mau harus belajar pondok maksudnya. Oh nanti kalau ditanya Pak pondok itu apa ya? Ya pokoknya kamu di pondok loh kan, lucu itu. Nah bapaknya kan lucu aslinya, makanya bapaknya atau ibunya minimal juga tanya-tanya lah orang yang pernah mondok. Wah di mondok itu di mana biasanya apa, ada apa saja, bagaimana. Nah gitu nanti pengetahuan kita tularkan kepada anak kita. Itu. Jadi sering-sering dicekoki soal pondok pesantren. Digiring pelan-pelan. Jadi mengarahkan. Itu kita Pak Haji Badini.